Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Abinaya dengan NIM 517748. Sebagai pengawalan sekaligus kata pengantar, saya ingin menjelaskan maksud dan tujuan mengapa PPT dan kelompok ini dibentuk. Nah, sebagai pemenuhan mata kuliah Ikhtiologi D, kami selaku kelompok 1 ditugaskan untuk menjelaskan spesies yang memiliki nama latin Lepisosteiformes atau yang lebih dikenal dengan nama ikan gar. Nah, kelompok kami siapa saja? Yang pertama ada Syifa Melani, yang kedua ada Najwa Aulia R, yang ketiga ada Aimatul Husna, yang keempat ada M. Dafa'a ataupun saya sendiri, yang kelima ada Ardina Resti Wulandari, yang keenam ada Brila Ukiliana, yang ketujuh ada Kalia Meidiana, yang kedelapan ada Dava Ahmad Fitra, dan yang kesembilan adalah Nanda Atika. Nah, seperti apa penjelasannya? Mari kita simak penjelasan dari teman-teman saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Melani dengan NIM 513442. Saya akan mendeskripsikan tentang Lepisosteiformes. Lepisosteiformes adalah sekelompok kuno yang dikenal sejak Jura awal dan sebelumnya memiliki jangkauan yang jauh lebih luas, diketahui dari hampir setiap benua. Gar ini dianggap sebagai sisa dari sekelompok ikan bertulang primitif yang tumbuh subur pada zaman Mesozoikum. Terdapat dua genus gar yang masih ada hingga sampai sekarang, yaitu genus Actropteus dan genus Lepisosteus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Najwa Aulia dengan NIM 522025. Saya akan menjelaskan mengenai deskripsi Lepisosteiformes. Lepisosteiformes adalah urdu ikan bersirip pari. Lepisostidae atau biasa dikenal dengan gar adalah famili yang saat ini masih ada. Urdu Lepisosteiformes diklasifikasikan dalam divisi Ginglimodi. Dalam divisi Ginglimodi terdapat juga famili Semionetiformes. Semionetiformes merupakan salah satu kelompok utama dari Ginglimodi. Namun, Semionetiformes telah lama punah. Selain itu, Ginglimodi juga lebih dekat memiliki hubungan kerabatnya dengan gar dibanding dengan Semionetiformes. Perkenalkan, saya Aimatul Husna dengan NIM 520384. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari Lepisosteiformes. Yang pertama, badannya memanjang. Panjang dari Lepisosteiformes sendiri dapat mencapai 2 meter. Dan yang kedua, sirip dorsal atau sirip punggungnya pendek. Hal ini karena terdapat juga sirip dorsal yang berada di atas sirip ventral atau sirip perut. Fungsi dari sirip dorsal sendiri yakni menjaga kestabilan ikan agar tetap tegak saat ingin berganti arah atau terkena arus. Dan yang terakhir, rahangnya sangat panjang karena kebutuhan menghimpit dan menyusup makanannya. Perkenalkan, nama saya Dava Ahmad Fitra dengan NIM 517928. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang karakteristik Lepisosteiformes atau lebih dikenal sebagai ikan kars. Ikan kars hidup di air yang tenang seperti sungai, danau, dan rawa-rawa. Mereka memiliki kemampuan adaptasi yang memungkinkan mereka beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan air, termasuk air yang tenang. Kemudian, ikan kars ditutupi sisik ganoid belah ketupat yang tersusun atas dua lapisan. Lapisan luar dari ganoin dan lapisan dalam dari isopedin. Kedua lapisan tersebut ditembus oleh pembuluh darah. Sisik-sisik ini saling bertautan untuk menghasilkan baju zirah virtual sehingga kars hanya memiliki sedikit predator alami. Kemudian ikan kars memiliki satu genus yaitu Lepisosteus. Genus Lepisosteus adalah genus yang mencakup beberapa spesies ikan kars yang dikenal seperti Lepisosteus osseus dan Lepisosteus oculatus. Nah, ciri-ciri selanjutnya itu adalah sisi genoid bentuk belah ketupat. Pada ikan Lepisosteiformes, sisi genoidnya itu terdiri dari tulang pipih, tulang bunga karang, dan kosmin dengan tambahan lapisan ganoid yang terletak di antara kosmin dan enamel. Kemudian itu memiliki gelembung renang sebagai alat pernapasan tambahan. Nah, gelembung renang itu adalah suatu organ yang terdapat pada
ikan yang merupakan tong selaput berisi campuran gas dengan tekanan yang berubah-ubah. Nah, gas yang terdapat pada gelembung renang itu biasanya itu adalah gas oksigen. Gelembung renang itu berfungsi untuk mengatur tubuh ikan saat mengapung di dalam air, di mana gelembung renang tersebut itu nanti akan membantu ikan untuk menyesuaikan volume tubuh dan berat jenisnya dengan air yang dengan kedalaman air yang direnanginya. Nah, sehingga ikan tersebut itu nanti dapat mempertahankan posisinya tanpa harus berenang secara terus-menerus. Kemudian itu telurnya itu mengandung racun. Nah, telur pada ikan Lepisostepformes itu dapat dibuahi oleh 2 atau lebih pejantan. Nah, telurnya ini tuh biasanya berwarna kehijauan dan menempel di kolam dangkal, perairan terpencil atau sungai yang dangkal. Perkenalkan, nama saya Nanda Atika Dewi Taufik Hermansyah dengan NIO 514734. Lepisosteiformes habitatnya banyak dijumpai di perairan air tawar dan perairan air payau. Lepisosteiformes pada dasarnya adalah ikan air tawar. Meskipun beberapa spesiesnya diketahui kadang juga berenang di lingkungan perairan air payau atau di dekat pantai. Lepisosteiformes dapat bertahan di lingkungan perairan dengan kandungan oksigen yang rendah, karena kantung renangnya memiliki banyak vaskularisasi dan terhubung ke faring melalui saluran pneumatik yang membesar. Maka dari itu, memungkinkan mereka untuk menghirup udara. Baik, selanjutnya saya Brila akan menjelaskan tentang distribusi dari ikan Lepisosteiformes atau yang biasa disebut dengan ikan buaya. Nah, ikan ini berasal dari perairan tawar Amerika. Namun bagaimana ikan ini bisa berada di Indonesia? Karena ada campur tangan dari manusia. Yaitu, ikan-ikan ini dahulunya adalah ikan peliharaan. Namun seiring berjalannya waktu, ikan ini tidak sanggup untuk dipelihara, sehingga owner-owner yang tidak bertanggung jawab ini menyebarkan ikan tersebut ke perairan Indonesia. Nah, Indonesia sendiri biasanya ikan ini ditemukan di Sungai Musi. Perkenalkan, saya Kalia Mediana dengan NIU 522979 akan menjelaskan mengenai klasifikasi Lepisosteiformes, yaitu termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, atau termasuk ke dalam kelompok hewan bertulang belakang. Ordo Lepisosteiformes merupakan ordo ikan bersirip kipas, kelas Actinopteri, subkelas Gnatostormata atau yang berarti vertebrata yang memiliki rahang. Nah, gimana nih tadi setelah mendengarkan penjelasan dari teman-teman kita yang lain? Untuk sebagai bagian sebelum menutup, saya ingin menegaskan dan hanya merangkum ulang beberapa pernyataan ataupun penjelasan yang sudah teman-teman saya tadi jelaskan. Nah, untuk yang pertama, untuk definisi Lepisosteiformes itu sendiri, jadi Lepisosteiformes itu merupakan ordo dari ikan-ikan yang memiliki sirip seperti ikan pari. Nah, sirip seperti ikan pari di sini itu bukan berarti mereka itu secara harfiah memiliki sirip seperti ikan pari yang gepeng dan tipis itu. Bukan, tetapi ini dikaitkan dengan kelas mereka yaitu Actinopteridae, di mana semua ikan pada kelas ini memiliki sirip-sirip yang panjang dan bertulang keras, bukan bertulang lunak. Lalu, nama lokal dari Lepisosteiformes ini sendiri itu merupakan ikan gar ataupun ikan aligator. Lalu fun fact, sebenarnya Lepisosteiformes ini sudah hidup 251 sampai 252 juta tahun yang lalu, jauh sebelum dinosaurus pertama lahir di bumi ini. Lalu yang berikutnya kita masuk ke dalam karakteristik dari Lepisosteiformes. Nah, tadi sudah dijelaskan pada teman saya bahwa beberapa dari karakteristiknya yaitu badan panjang, sirip dorsal pendek, rahang sangat panjang, hidup di air tenang,
telurnya mengandung racun dan lain sebagainya. Lalu habitat dari Lepisosteiformes ini sendiri berada pada perairan payau dan tawar. Lalu distribusi mereka itu sebenarnya mereka tuh berasal dari perairan Amerika. Hanya saja mereka dibawa ke sini dan dipelihara oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan yang akhirnya ikan-ikan gar ini lepas secara tidak sengaja dan berkembang biak di perairan sungai-sungai air tawar di Indonesia. Lalu yang berikutnya ada klasifikasi dari Lepisosteiformes itu sendiri. Yang pertama, mereka memiliki kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Actinopteri, ordo Lepisosteiformes, genus mereka terbagi menjadi dua, yaitu Atractosteus dan Lepisosteus. Nah, lalu kita masuk kepada bagian akhir, yaitu video yang ada pada slide ini. Ketika sudah melihat video ini, kita akan tahu bahwa ordo Lepisosteiformes itu memiliki dua genus yang sampai saat ini masih ada di bumi ini dan masih dapat bertahan. Nah, dua genus ini itu merupakan dua genus yang tadi sudah saya sebutkan di awal, yaitu yang pertama ada Atractosteus dan Lepisosteus. Itu merupakan salah dua dari genus yang ada yang masih bertahan sampai saat ini. Mungkin itu saja, sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, termasuk saya sendiri, saya akan menutupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.